Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan contoh soal pada gejala kuantum. Oke anak-anak, langsung pada contoh soal yang pertama. Jika panjang gelombang cahaya matahari yang membawa energi maksimum adalah 500 nanometer dan konstanta Wien C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, hitunglah suhu permukaan matahari. Oke anak-anak, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya ya. Lambda max sama dengan 500 nanometer. Anak-anak ingat bahwa 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Sehingga 500 nanometer sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Ini adalah C-nya. Anak-anak, kita diminta untuk menghitung suhu mutlak T besar. Dari persamaan lambda max sama dengan C per T, kita masukkan angkanya. Lambda maxnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 7. C-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Maka T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 7. 10 pangkat negatif 7 naik anak-anak sehingga menjadi 10 pangkat 4. Sehingga jawabannya 5800 Kelvin. Mudah ya anak-anak ya? Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Jika pada percobaan efek fotolistrik, frekuensi foton yang didatangkan ke permukaan logam katoda adalah 5 kali 10 pangkat 14 Hz, serta fungsi kerja logam 25,125 kali 10 pangkat negatif 20 Joule, konstanta Planck 6,625 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon, muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb, tentukan potensial penyetopnya anak-anak. Oke, tulis terlebih dahulu diketahuinya. Frekuensinya 5 kali 10 pangkat 14 Hz. W, H, dan E adalah ini anak-anak. Kita diminta untuk menghitung V0-nya. Oke, kita mulai ya anak-anak. Oke. Dari persamaan EK sama dengan E dikurangi V. Nah, anak-anak tahu bahwa E adalah H dikalikan F anak-anak. Jadi, EK sama dengan HF dikurangi W. Lalu kita masukkan anak-anak H dan F-nya. Kita masukkan ke sini ya. Nah, ini. Kemudian yang H dan F ini harus kita kalikan terlebih dahulu anak-anak. Nah, 10 pangkat negatif 34 dikalikan 10 pangkat 14 ini nanti adalah 10 pangkat negatif 20. Jadi, kita peroleh bahwa 6,625 dikalikan 5 adalah 33,125. Ini adalah 10 pangkat negatif 20. Nah, anak-anak ini kebetulan 10 pangkatnya sudah sama anak-anak. Jika belum sama, anak-anak wajib untuk menyamakan terlebih dahulu ya, agar bisa dikurangi atau ditambah. Oke, jawaban EK adalah 8 kali 10 pangkat negatif 20 Joule. Langkah selanjutnya kita masuk pada persamaan EK maksimum. Sama dengan E dikalikan V0. Nah, E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ini ya anak-anak. EK-nya ini, jawaban yang ini. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang di bawah. Nah, jadi V0 sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 20 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 anak-anak. Jawabannya adalah 0,5 volt. Paham ya anak-anak ya? Oke anak-anak. Contoh soal yang ketiga. Elektron bermasa 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg bergerak sehingga memiliki energi kinetik 80 eV. Hitunglah panjang gelombang de Broglie
elektron tersebut jika 1 eV 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule dan konstanta Plancknya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Baik anak-anak, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. M-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. EK-nya harus kita ubah ke dalam Joule dulu dengan dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Sehingga 80 eV itu sama dengan 128 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Hanya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Anak-anak, kita diminta untuk mencari panjang gelombang de Broglie. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Anak-anak ingat ya persamaan ini ketika kelas 10 ya anak-anak. Sekarang kita masukkan EK-nya adalah 128 kali 10 pangkat negatif 19. M-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 31. Lalu kita kali silang sehingga V kuadrat sama dengan 256 kali 10 pangkat 12 per 9. 10 pangkat 12 nya anak-anak kita peroleh dari 10 pangkat negatif 31 ini ya. Kita naikkan ke pembilang dengan 10 pangkat negatif 19 sehingga kita peroleh 10 pangkat 12. Lalu kita akar anak-anak. Sehingga V sama dengan 16 per 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Caranya harus diakar satu-satu. Akar 256 itu adalah 16, akar 9 adalah 3, akar 10 pangkat 12 adalah 10 pangkat 6. Nah, langkah selanjutnya anak-anak kita akan menghitung lambdanya. Oke, dari persamaan lambda sama dengan H per MV kita masukkan hanya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 34. M-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 31. Dikalikan V-nya tadi adalah 16 per 3 kali 10 pangkat 6. Kita coret 9 dan 3. Sehingga kita peroleh 6 kali 10 pangkat negatif 34. Dibagi 3 kali 16 kali 10 pangkat negatif 25. Kita coret lagi sehingga kita peroleh lambdanya adalah 1/8 kali 10 pangkat negatif 9 meter. 1/8 adalah 0,125 atau 1,25 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Oke anak-anak, selanjutnya adalah contoh soal yang terakhir tentang Compton anak-anak ya. Suatu foton menumbuk elektron diam yang masanya M. Jika H adalah konstanta Planck dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, ternyata panjang gelombang foton bertambah H per 5 M0C. Nah, kita diminta anak-anak untuk menentukan sudut simpangan arah foton setelah menumbuk elektron. Anak-anak ingat ya materinya ya. Oke, diketahuinya adalah delta lambda sama dengan H per 5 M0C. Kita diminta untuk menghitung alfa. Oke anak-anak, dari persamaan lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per M0C dikalikan 1 dikurangi cos alfa. Lalu lambdanya kita pindah ruas anak-anak. Jadi lambda aksen dikurangi lambda. Nah, lambda aksen dikurangi lambda adalah delta lambda. Ya, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Delta lambda sama dengan H per M0C dikalikan 1 min cos alfa. Anak-anak, delta lambdanya sekarang kita substitusikan. Yang ini ya, H per 5 M0C kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita coret anak-anak. H per M0C-nya. Sehingga di ruas kiri terdapat 1/5, di ruas kanan tinggal 1 dikurangi cos alfa. Kita pindah ruas. Jadi cos alfa sama dengan 1 dikurangi 1/5. Maka cos alfanya adalah 4/5 anak-anak.
maka alfanya adalah 37 derajat. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang soal-soal pada fisika kuantum ya? Oke, jika sudah paham anak-anak, Bu Vista ucapkan terima kasih dan selamat belajar.